Kisah Raja Malito Alaupepa penjaga martabat Samoa di tengah ombak kolonial. Di bawah langit biru yang tak berujung. Di atas hamparan pasir putih yang dipeluk ombak lembut Pasifik. Lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi raja bagi bangsanya. Namanya Laupepa, dari keluarga Malito. Salah satu garis keturunan tertua dan paling dihormati di seluruh kepulauan Samoa. Ia lahir di tanah yang masih murni, di mana suara burung tropis dan gemericik ombak menjadi nyanyian kehidupan sehari-hari. Sejak kecil, Laupepa tumbuh di tengah adat dan kisah-kisah para leluhur. Ia mendengar dari para tetua tentang Malito Tavita dan Malito Fainupo, tokoh-tokoh besar yang dahulu menentang penjajahan dan menjaga keutuhan tanah Samoa. Ibunya sering berkata kepadanya, "Nak, laut mungkin luas dan ombak bisa tinggi, tapi tanah ini, tanah Samoa, adalah darah dan napas kita. Jangan biarkan siapapun merenggutnya." Kata-kata itu terpatri di hati Laupepa kecil seperti ukiran pada batu karang. Masa muda dan pendidikan. Laupepa tumbuh dalam masa yang penuh perubahan. Misionaris Kristen dari Eropa telah datang membawa salib dan kitab suci, sementara para pedagang membawa kain, senjata, dan minuman keras. Orang-orang Samoa mulai terpecah antara mereka yang memeluk agama baru dan mereka yang tetap setia pada tradisi leluhur. Laupepa menyaksikan betapa cepatnya perubahan itu merambah setiap sudut kehidupan bangsanya. Meski begitu, ia bukanlah pemuda yang buta terhadap dunia luar. Ia belajar membaca dan menulis dari para misionaris Inggris, memahami tata bahasa, bahkan sedikit bahasa Latin. Dia dikenal cerdas dan lembut dalam tutur, namun berani dalam bertindak. Dari para pendeta ia mempelajari diplomasi dan hukum. Dari para tetua ia mempelajari adat, keberanian, dan kehormatan. Kedua dunia itu ia satukan dalam dirinya, satu kaki di dunia tradisi, satu kaki di dunia modern yang tengah menjalar ke Pasifik. Namun, tidak lama kemudian, Samoa menjadi pusat perhatian tiga kekuatan besar dunia, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Masing-masing membawa bendera dan ambisi mereka sendiri. Pulau-pulau kecil di Pasifik yang dulu damai kini menjadi papan catur politik imperialisme. Jalan menuju tahta. Ketika ayahnya, Malito Amoli, wafat, Samoa dilanda kekosongan kepemimpinan. Banyak keluarga bangsawan mulai bersaing memperebutkan gelar Malitoa. Laupepa yang masih muda dianggap terlalu lembut, tetapi kebijaksanaannya segera menarik perhatian banyak pihak. Rakyat melihat padanya seorang pemimpin yang bisa menenangkan badai. Ia diangkat menjadi Malito Laupepa, penerus sah garis Malitoa. Namun tahta itu datang bersama beban yang berat. Lawan politiknya, terutama dari pihak Tupua, menolak pengangkatannya. Intrik pun pecah, dan perang saudara pertama di Samoa pun meletus. Laupepa mencoba menghindari pertumpahan darah. Ia percaya Samoa tidak boleh tenggelam oleh darah anaknya sendiri, tetapi kepentingan asing membuat segalanya semakin rumit. Jerman mendukung satu pihak, Inggris dan Amerika mendukung pihak lainnya. Bagi para penguasa Eropa, konflik internal Samoa adalah kesempatan untuk menanamkan pengaruh lebih dalam. Pengasingan ke Papua Nugini. Pada tahun 1885, setelah pecahnya perang saudara dan tekanan dari Jerman yang semakin keras, Malito Laupepa ditangkap dan diasingkan ke Papua Nugini. Bayangkan, seorang raja yang selalu berjalan di antara rakyatnya, kini harus meninggalkan tanah leluhur, dipaksa menaiki kapal asing, menuju pengasingan yang jauh dari rumah. Di dek kapal, ia berdiri lama memandangi pantai Samoa yang perlahan menjauh. Sementara matahari terbenam di balik cakrawala. "Aku tidak menyerah," katanya lirih. "Aku hanya menunggu waktu untuk kembali." Di tempat pengasingan, Laupepa tetap menunjukkan martabatnya sebagai seorang pemimpin sejati. Ia tidak pernah menaruh kebencian membabi buta. Ia menulis surat-surat panjang kepada rakyatnya, menyemangati mereka untuk tetap bersatu, menjaga tanah, bahasa, dan adat. Bagi Laupepa, perjuangan sejati tidak selalu di medan perang. Terkadang ia hidup dalam diam dan kesabaran. Kembali ke Samoa dan krisis baru. Setelah bertahun-tahun di pengasingan, tekanan dari Inggris dan Amerika Serikat memaksa Jerman untuk membebaskan Laupepa. Ia pun kembali ke Samoa sekitar tahun 1888. Disambut dengan tangis haru dan nyanyian rakyat di pesisir pantai. Rakyat Samoa kembali memiliki rajanya, dan sejenak, kedamaian pun terasa. Namun, kedamaian itu rapuh. Kepentingan asing belum hilang.
Jerman ingin menjadikan Samoa bagian dari kekaisarannya. Inggris menuntut wilayah perdagangan, dan Amerika mengincar pelabuhan strategis. Semua itu membuat Laupepa berada dalam posisi yang nyaris mustahil seorang raja di tanahnya sendiri, tetapi harus berhadapan dengan 3 kekuatan dunia. Ia mengadakan pertemuan-pertemuan diplomatik dengan para perwakilan Eropa. Dengan tenang ia berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih, menekankan pentingnya kedaulatan dan budaya Samoa. Dalam salah satu pidatonya di hadapan para utusan, ia berkata, "Samoa bukanlah sekadar tanah yang bisa dibagi dengan panah di peta. Di setiap pasirnya ada jejak leluhur kami. Di setiap ombaknya ada roh penjaga bangsa. Jangan kira kami tidak tahu apa yang sedang kalian lakukan." Namun, kata-katanya hanya bergema sementara. Senjata dan kapal perang berbicara lebih keras dari suara diplomasi. Perang saudara dan akhir tragis. Tahun 1898 menjadi tahun paling kelam dalam hidup Laupepa. Pertikaian antara faksi-faksi bangsawan kembali meletus. Kali ini dengan campur tangan penuh dari pasukan asing. Kota Apia, pusat kehidupan Samoa, menjadi medan tempur bagi kapal perang Jerman, Inggris, dan Amerika. Rumah-rumah terbakar, rakyat melarikan diri ke hutan, dan bumi Samoa bergetar di bawah dentuman meriam. Laupepa, yang telah menua dan kelelahan, hanya bisa berdoa agar bangsanya selamat. Ia tahu, kekuatannya terbatas, tapi jiwanya tetap tak tunduk. Dalam satu percakapan dengan penasihatnya, ia berkata, "Lebih baik aku mati sebagai Malitoa terakhir yang menjaga kehormatan Samoa, daripada hidup sebagai raja yang menyerahkan tanah ini pada penjajah." Tak lama setelah krisis itu, tubuhnya yang lemah menyerah pada penyakit dan kepedihan. Raja Malitoa Laupepa wafat pada tahun 1898, tahun yang sama ketika dunia asing membagi negerinya menjadi 2. Samoa Barat di bawah Jerman, dan Samoa Timur di bawah Amerika. Ketika kabar kematiannya menyebar, rakyat Samoa berkabung. Mereka menangis bukan hanya karena kehilangan raja, tetapi karena kehilangan simbol persatuan. Terakhir sebelum tanah mereka dirobek oleh kekuasaan asing. Apa yang ia lakukan semasa hidupnya? Menjadi pemimpin tradisional Samoa dan diangkat sebagai Malitoa, pewaris garis tertua bangsa. Berperan dalam diplomasi dengan kekuatan asing, mencoba mempertahankan kedaulatan Samoa melalui negosiasi di tengah tekanan kolonial, menghadapi pengasingan di Papua Nugini, menunjukkan keteguhan hati dan cinta tanah air yang luar biasa, mendukung kelanjutan budaya dan adat Samoa, meskipun pengaruh Eropa semakin kuat, menghadapi perang saudara Samoa, berusaha menjadi perantara perdamaian meski terjebak di antara kepentingan asing, menjadi simbol martabat dan kesabaran, dihormati sebagai raja yang tidak pernah menyerah pada penindasan. Penutup. Demikianlah kisah Raja Malitoa. Laupepa seorang raja yang tidak dikenal karena kemenangan di medan perang, tetapi karena keteguhan moral dan cintanya pada tanah air. Ia adalah lambang keheningan yang tegar, seorang pemimpin yang berdiri tegak di antara ombak kolonialisme. Meski wafat dalam masa penjajahan, roh Laupepa hidup dalam jiwa rakyat Samoa hingga kini. Di setiap tarian tradisional, di setiap doa, dan di setiap ombak yang memecah di pantai Apia, nama Malitoa Laupepa masih bergema. Raja yang tidak menyerah meski seluruh dunia menentangnya. 1. Mempertahankan garis kepemimpinan Malitoa. Laupepa lahir dari keluarga Malitoa, salah satu dinasti tertua di Samoa yang sudah memerintah secara tradisional selama berabad-abad. Saat berbagai keluarga bangsawan saling bersaing memperebutkan kekuasaan, ia berhasil mempertahankan gelar Malitoa yang menjadi simbol kesatuan bangsa Samoa. Dengan begitu, ia memastikan bahwa garis kepemimpinan leluhur tidak terputus, bahkan di tengah campur tangan asing. Kedua, menjadi raja pertama yang berhadapan langsung dengan kolonialisme modern. Raja Laupepa memerintah di masa paling genting dalam sejarah Samoa, ketika 3 kekuatan besar Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat berlomba memperebutkan kendali atas pulau-pulau Samoa. Ia menjadi wakil pertama dari bangsa Samoa yang mencoba menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan kekuatan kolonial besar tanpa kehilangan kedaulatan bangsanya. Walau ia tidak memiliki pasukan sebesar negara-negara asing itu, ia tetap menggunakan diplomasi, kesabaran, dan kebijaksanaan untuk melindungi tanah airnya. 3. Berperan penting dalam diplomasi Pasifik. Raja Laupepa dikenal sebagai raja yang pandai berdiplomasi.
ia sering melakukan perundingan dengan perwakilan Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat, berusaha membuat mereka menghormati kedaulatan Samoa. Ia juga berusaha mencegah konflik antar faksi bangsawan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak asing. Meski hasilnya tidak selalu sesuai harapan, ia menjadi simbol diplomasi damai di kawasan Pasifik. Keempat, menghadapi pengasingan dengan martabat. Pada tahun 1885, karena menolak tunduk pada tekanan Jerman yang ingin menguasai pulau-pulau Samoa, Lau Pepa ditangkap dan diasingkan ke Papua Nugini. Namun, dalam pengasingan itu, ia tidak menyerah. Ia menulis surat-surat kepada rakyatnya, mengirim pesan untuk tetap bersatu dan menjaga adat. Tindakan ini membuatnya dikenang sebagai raja yang bahkan dalam buangan tetap menjadi pemimpin moral bangsanya. 5. Menjaga adat dan budaya Samoa. Raja Lau Pepa sadar bahwa penjajahan bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal budaya dan jiwa bangsa. Ia berusaha mempertahankan sistem adat Fa'a Samoa, cara hidup tradisional yang menekankan kehormatan keluarga, kebersamaan, dan penghormatan pada tetua. Ia juga mendukung penggunaan bahasa Samoa di tengah masuknya bahasa Eropa, serta mendorong rakyat untuk tetap menjalankan upacara-upacara, adat dan nilai-nilai leluhur. 6. Menerima pengaruh agama Kristen, tetapi tetap menjaga keseimbangan. Lau Pepa adalah salah satu raja Samoa yang pertama memeluk agama Kristen, hasil pengaruh misionaris Inggris. Namun, ia tidak serta-merta menolak kepercayaan lama. Ia berusaha menyatukan nilai-nilai baru dengan tradisi lama, agar rakyatnya tidak terpecah antara yang Kristen dan yang adat. Dengan cara itu, ia menciptakan harmoni antara kepercayaan lama dan baru, sesuatu yang sulit dilakukan di masa transisi budaya seperti itu. 7. Mencegah perang saudara besar melalui negosiasi. Sebelum pecahnya perang saudara Samoa yang besar, Lau Pepa berulang kali mengirim utusan dan berpidato di hadapan para kepala suku untuk mencegah pertumpahan darah antar bangsawan. Ia percaya bahwa perpecahan internal akan membuka jalan bagi penjajahan total. Meski akhirnya perang tetap terjadi karena campur tangan asing, usaha Lau Pepa tercatat sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan persatuan nasional Samoa. 8. Menjadi simbol persatuan bangsa. Di masa ketika kekuasaan asing memecah pulau-pulau, Samoa menjadi wilayah jajahan Jerman dan Amerika, Lau Pepa tetap menjadi simbol kesatuan nasional. Nama Malitoa tidak hanya berarti gelar bangsawan, tetapi juga lambang identitas dan kebanggaan Samoa. Bahkan setelah wafat, keturunannya tetap dihormati sebagai penjaga roh dan martabat bangsa. 9. Meninggalkan warisan moral dan politik. Meski pemerintahannya singkat secara formal, Raja Malitoa Lau Pepa meninggalkan warisan moral yang besar, kesabaran menghadapi tekanan asing, kearifan dalam menghadapi perpecahan dalam negeri, keteguhan dalam mempertahankan adat dan budaya di tengah perubahan global. Warisan inilah yang membuatnya dianggap salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Samoa modern. 10. Membuka jalan bagi generasi penerus. Setelah kematiannya pada tahun 1898, Samoa memang jatuh ke tangan kolonial. Tetapi semangat Lau Pepa menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Putranya, Malitoa Tanumafili, kelak melanjutkan garis keturunannya. Dan ratusan tahun kemudian, Malitoa Tanumafili II menjadi kepala negara Samoa yang merdeka. Dengan demikian, Lau Pepa bukan hanya raja masa lalu, melainkan pohon akar yang menumbuhkan kemerdekaan di masa depan. Kesimpulan, Raja Malitoa Lau Pepa bukan raja penakluk, melainkan raja penjaga-penjaga martabat, kebudayaan, dan persatuan bangsa Samoa di tengah tekanan imperialisme. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin tidak selalu diukur dari besarnya pasukan atau luasnya wilayah, tetapi dari keteguhan hati untuk menjaga kehormatan bangsanya, bahkan ketika dunia menentangnya.